Saya saya adalah istri anggota TNI AD. Sudah 4 tahun ini saya menunggu keputusan mengenai saya dan anak-anak saya, tapi tidak ada keputusan sampai sekarang. Kasus pun mereka tutup-tutupi. Kasus yang dilakukan oleh suami saya, Sherma Mutabiin, NRP 39 10 15 30 20 769 adalah benar-benar terjadi. Dia melakukan perzinahan, pengoplosan minyak, penimbunan minyak. Kenapa tidak diungkap di pengadilan? Ini memang ada mafia-mafia pengadilan. Saya heran, kenapa semua ini ditutup-tutupi? Seharusnya pengadilan itu menegakkan keadilan, bukan menutup-nutupinya. Berzina katanya biasa, itu teman. Terus kemana kasus penimbunan minyak, pencurian listrik? Sekarang saya yang pertanyakan, apakah oknum TNI AD yang memang sudah pintar, bisa baca tulis kan? Dia membuka segel listrik dan mencuri listrik yang namanya Sherma Mutabiin itu. Kenapa tidak diungkit-ungkit masalah itu? Itu pelanggaran hukum. Ada itu tindak pidananya, ada aturan pidananya. Ini benar terjadi gitu loh. Kenapa kalian diam aja? Dia melakukan KDRT, tidak memberi nafkah anak istri. Kemana? Selama bulan 2 sampai Agustus, kemana dia? Nyatanya dia masih melenggang bebas. Saya bukan orang baru di Persib. Saya tahu seluk-beluk Mahmil. Mahmil itu banyak mafia hukumnya. Ini kejadian. Waktu tetangga saya yang menggelapkan mobil rental, dia datang ke rumah menceritakan, dia bayar 4 juta untuk Mahmil. Siapa yang membawa? Seorang haji. Dia yang cerita sendiri. Haji, saya bayar 4 juta bu. Tapi dengan Pak Haji cuma dikasihkan ke Mahmil 1 juta. Saya mau dipecat bu. Dan gimana om? Ternyata benar toh. Dia dipecat. Sekarang tidak usah seperti itu. Saya sudah terlalu banyak mendengar. Sekarang ya, seorang pemimpin harus punya jiwa kepemimpinan. Mau mendengar, dia punya dedikasi tinggi. Bisa memutuskan masalah secara cepat dan tepat. Mampu menghadapi masalah dan risikonya. Tapi lihat, apa? Wadan Hasto contohnya. Apa dia punya dedikasi? Gak punya, dia cuma pengecut. Dia bilang saya bodoh, Persib goblok, bego. Lihat kelakuannya. Saya buka sekarang, dalam semua terjadinya demo Yon Akanutse waktu akan menggulingkan Pak Robi, dia dalangnya. Kenapa dia diam aja sekarang? Siapa yang digebuki di Den Intel? Om Mansur. Kayaknya dengan Om Wondo juga digebuki. Tapi biang keroknya sebenarnya adalah Hasto. Hasto itu tahu kalau mau ada demo. Semua ditutup-tutupi terus. Mana dia punya jiwa kepemimpinan? Nyatanya Pak Robin Goleng tetap aja di batalion jadi sarang penyamun. Ada bandar togel aja yang menjalankan provos. Mau dibawa kemana? Kan saya heran. Jangan Jangan melihat orang itu dari sisi agama. Oh, Mutabiin sering ke masjid, belum tentu. Mutabiin itu sering ke masjid cuma sebagai kedok tok. Tanya dia puasa nggak, menjalankan puasa nggak? Dia nggak jalanin puasa. Jangan karena orang alim dia dapat rekomendasi bagus. Nggak butuh negara orang-orang alim. Orang murtad sekalipun, tapi kalau sudah dapat hidayah, bisa menegakkan keadilan. Itu orang murtad. Jangan mengatasnamakan orang alim. Nggak butuh orang alim 10 orang.
Tidak butuh orang alim 10 orang. Saya butuh orang murtad tapi punya dedikasi tinggi, bisa berkata jujur, bisa mengungkap semuanya, daripada orang alim yang selingkat-selintut. Saya heran, saya ini kurang apa sama Syekh Mahmud Tabiin? Saya ungkap, dia masuk tentara, bayar kok. Kenapa sekarang nggak bisa dipecat? Ini sudah kasus perzinahan kedua kali nih. Pertama saya laporkan ke Danjen yang dulu, Pak Biakto, ada saksinya. Pak Untung, Letnan Untung, dan Marka. Katanya kalau sekali lagi bersinah, main perempuan, dipecat. Kenapa sekarang nggak dipecat? Kan saya heran sama kalian ini. Ayolah, jalankan. Kalian itu digaji oleh negara untuk menegakkan keadilan. Kalian itu apa? Pagarnya negara. Kalau pagarnya negara aja sudah seperti ini, mau dibawa kemana negara? Pencurian listrik. Tadi itu curi listrik. Udah tahu di situ ada barang siapa yang merusak segel akan dikenai pidana. Apa nggak bisa baca TNI AD? TNI AD loh ya. Kalau pagernya negara aja sudah merugikan negara, sama aja dengan koruptor. Apa yang mau dibela? Katanya TNI menerima pendaftaran TNI tanpa biaya. Biaya apa? Mutabiin bayar. Makanya dia sewenang-wenang. Orang tuanya pun sewenang-wenang. Saya nggak dianggap. Mutabiin itu, kata orang tuanya, mutabiin itu habis banyak masuk TNI. Makanya saya diam aja selama mulai dari nikah sampai anak saya nggak sekolah TK ini loh. Biayai siapa? Biayai adiknya mutabiin yang namanya Hari. Semua uang masuk ke sana semua, gajinya mutabiin. Katanya orang tua saya cuma numpang apa? Kalian bisa cross check listingan mutabiin. John Arhan 14 tuh di Cirebon. Jangan pernah ngomong kalian. Katanya orangnya sudah pindah. Selama dia masih berzina, selama dia masih menjadi warga negara Indonesia, panggil. Jangan jadi pengecut. Malu. Rugi negara membayar kalian. Kalian nggak kerja. Ada kasus kayak gini aja kalian diam. Saya yang membiayai mutabiin. Mutabiin itu berkali-kali sudah tidak menafkahi saya sama anak saya. Dia ngomong saya katanya suka dukun. Tanya Letnan Untung, waktu kasus Pak Biakto. Saya lapor Pak Biakto. Sak kresek dari dukun. Di situ pun ada nama orang tua saya. Nama adik saya, nama saya supaya tunduk. Apa? Karena dia nggak punya otak, nggak punya attitude. Tahu? Tidak punya attitude dia. Tidak mencerminkan tentara. Jangan ngomong. Negara NKRI harga mati, NKRI harga mati. Apa? Ya memang negara akan bangkrut gara-gara pelaku-pelaku seperti ini, gara-gara anggota TNI seperti ini. Kalian hanya diam aja menutup-nutupi. Ini tuh sudah ada siapa yang mengurus kasus ini. Tapi kalian diam aja. Saya heran. Pastor mutabiin sampai sekarang nggak pernah kirim. Di Mahmil pun dia sudah diputuskan. Kirim anaknya, nafkah anaknya, biayai anaknya yang mau ke Korea. Uang kursus sama uang pemberangkatan 35. Itu lain dengan uang kursus. Sampai sekarang tidak ada. Kalian hanya diam aja. Sampai barang-barang orang tua saya di asrama, ya, di asrama itu loh hilang semua. Kalian jarang. Siapa yang menjarah? Itu barang ada di batalion. Kemana semua? Kalian dididik apa seperti itu? PN
TNI AD. Apa dididik untuk menjadi pezina? Hah? Perampas keadilan. Heran saya. Kalian semua colongin barang-barang saya. Kemana pompa air? TV, spring bed. Masih banyak lagi piring-piring yang bagus-bagus. Kok senengannya menjarah? Apa TNI AD diajarkan untuk menjarah? Kemana semua barang orang tua saya? Minyak 1.200 liter atau 1.100 saya lupa. Katanya sudah diamankan. Saya unggah lagi. Digeret lagi minyak itu, dipindah lagi. Saya unggah kan? Jangan minyak itu dijual untuk dibagi. Geret lagi, dipindah lagi ke Jangli. Apa-apaan ini? Kalian seenaknya. Kok nggak malu kayak gitu? Ini sudah ada barang bukti. Sudah ada. Kenapa kalian tidak bisa menghukum dia? Pak Biakto panggil. Kok heran saya. Saya sudah habis banyak sama Sersan Mutabiin. Sama Serma Mutabiin itu. Orang tuanya, mana orang tuanya? Dia kecelakaan. Jualin barang-barang saya, barang-barang orang tua saya, mas-masan orang tua saya. Katanya sudah bayar. Bayar apa? Kok 10 juta? Pinjam 10 juta katanya membayar orang tua saya. Dia beli rekening kok. 4,5 juta. Sebagian uangnya dia kasihkan ke ikut bisnis penggadai sepeda motor. Sama Om Teguh. Orang tua saya tuh loh pinjam cuma 3 juta. Yang 1 juta tanpa bunga, yang 2 juta berbunga loh yo. Tiap bulan 200. Apa enggak bajingan Mutabiin itu? Semua sudah dikembalikan. Apa kurangnya? Dia pendidikan. Apa pernah ngasih nafkah sama saya? Sampai pindah ke Semarang, saya masih posisi di Yon Hasanus 14. 2 bulan dia nggak ngasih nafkah. Nyapanya ya saya masih bisa hidup. Kalian itu jangan jadi pengecut. Tindak lanjuti. Tahu yang sekarang ini, Daeng Aziz mencuri listrik, masuk di sel, tapi seorang TNI AD mencuri listrik, mencuri air PDAM, berzina. Apa yang dilakukan? Kalian diam saja. Kodam hanya menutup mata. Ayolah Kodam bergerak. Saya masih percaya di Kodam, tampuk pimpinan yang paling tertinggi, masih bisa mengungkap kasus ini. Tidak ada kasus yang mati. Menteri aja dulu jabat gubernur, sekarang jadi menteri diungkap. Jangan ngomong. Jangan bisa cuma ngomong. Buktikan. Kalian orang-orang terlatih. Punya dedikasi. Contoh. Untuk dijadikan contoh. Kalau aparat negaranya kayak gini, mau jadi apa negara? Saya sudah terlalu banyak dibohongi Mutabiin. Apa? Kembali barang-barang orang tua saya, perhiasan orang tua saya. Kok katanya saya menjual barang-barang waktu di Yon Hasanus 14. Apa yang saya jual? Dia nggak punya apa-apa, tinggal TV sama lemari. Kalau ngomong Mutabiin itu pancen emang kayak yang yo-yo. Hanto tuh pernah ngomong, kalau utang harus dibayar. Memang. Lihat kelakuannya Mutabiin. Apa pernah dia bayar utangnya? Di Cirebon dia masih punya utang ke orang. Lari dia ke sini. Sekarang uang orang tua saya itu saya pinjamkan ke dia tanpa sepengetahuan saudara-saudara saya. Kok katanya itu uang bagi waris dia nggak berhak. Ngapain dia ngungkit bagi waris orang tua saya?
Wajan tuh ngomong.